Ibu Dwi Korita, kita ingin menanyakan bagaimana update terkini kondisi akibat gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Apakah ada data terkini dari BMKG terkait jumlah korban maupun intensitas ancaman gempa susulan? Baik, tentang gempa-gempa susulan, ini data kami kumpulkan, jadi data terakhir pukul 15 waktu Indonesia Barat pada tanggal 23 November hari ini, tercatat 171 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,2 dan terkecil 1,2. Dan sebagian besar gempa-gempa tersebut sudah tidak dirasakan. Trennya terlihat ini semakin melemah, semakin tidak dirasakan, sehingga kami menganalisis dari tren itu diperkirakan kurang lebih 4 hari lagi dari kemarin, insya Allah mulai stabil. Demikian, Mbak. Tentang apa tadi korban, ini mohon maaf kami tidak memiliki data, ada di BNPB. Demikian. Oke, baik. Kemarin Ibu Dwi Korita juga sempat menyebutkan bahwa memang gempa di Cianjur ini merupakan kejadian yang pernah terjadi 20 tahun silam dan disebut juga merupakan siklus tahunan yang mungkin saja bakal terulang kembali. Nah, apakah BMKG bisa memaparkan lebih rinci begitu terkait data gempa bumi yang memang pernah terjadi di Cianjur juga sebelumnya, Ibu Dwi Korita? Baik, Mbak. Jadi berdasarkan catatan sejarah gempa yang merusak di zona sistem sesar yang baru bergerak kemarin, pernah terjadi, yaitu pada tahun 2000, pada lokasi epicenter yang sangat berdekatan dengan magnitudo 5,4, jadi sedikit lebih rendah. Dan berikutnya terulang lagi kemarin ya, 2022 ya, jadi kurang lebih kalau dari 2000 ke 2022 kan 22 tahun. Nah, namun sebelum tahun 2000, yaitu tahun 1982, sekitar 18 tahun sebelum tahun 2000, itu juga pernah terjadi gempa yang tercatat juga menimbulkan kerusakan, namun magnitudonya berkisar 5,1. Demikian. Jadi memang siklusnya kurang lebih 20 tahunan ya, tidak 20 tahun persis. Ada 18 tahun, kemudian 22 tahun. Nah, ini kan kurang lebih kan siklus 20 tahunan. Demikian. Pada epicenter yang sangat berdekatan, pada sistem patahan yang sama. Demikian. Baik, berarti pada tahun 1982 dan 2000 ya, begitu Ibu Dwi Korita ya? Betul. Baik. Kemarin juga sempat disebutkan ya, Ibu, bahwa memang salah satu penyebab gempa bumi di Cianjur ini adalah sesar Cimandiri. Nah, kalau kita berkaca dari kejadian ini, sebenarnya ada berapa sesar aktif yang memang patut diwaspadai oleh masyarakat? Jadi di wilayah tersebut ada beberapa sesar aktif. Selain sesar Cimandiri juga ada sesar Padalarang, dan juga tidak begitu jauh dari lokasi tersebut juga terdapat sesar Lembang, juga ada di sana. Nah, sesar tersebut juga terdiri dari, katakanlah sesar Cimandiri ini juga terdiri dari beberapa segmen-segmen. Jadi tidak utuh satu patahan, namun ada beberapa segmen. Demikian juga sesar-sesar yang lain juga tidak utuh satu, tapi juga terdiri dari beberapa segmen. Nah, pada segmen-segmen tersebut yang perlu diwaspadai dapat bergerak sewaktu-waktu dan memicu gempa yang sering ditandai. Jadi gempanya khas itu pusat gempa pada kedalaman yang dangkal sekitar 10 km atau kemarin 11 km, dan magnitudonya tidak begitu besar. Artinya bukan 7 atau bahkan 6 pun juga belum pernah tercatat ya. Jadi sekitar 5,5. Kemudian namun karena posisinya yang berada di dekat permukaan,
sehingga getarannya itu sangat terasa ya, karena benar-benar berada di bawah kita, beda dengan gempa-gempa yang ada di laut ya. Pusat gempanya di laut itu tentunya tidak sekuat yang kemarin ya, meskipun 5,6 tetapi intensitas guncangannya bisa mencapai 6. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena gempa-gempa dangkal. Demikian. Baik, karena memang pusat gempanya juga dangkal sehingga kerusakan yang ditimbulkan bisa lebih besar begitu ya Ibu Dwi Korita ya? Ya, itu satu poin, karena gempanya dangkal ya di dekat permukaan. Yang poin kedua adalah kondisi tanah batuan tempat rumah-rumah itu berpijak itu kebanyakan merupakan tanah-tanah lepas atau tanah-tanah lunak, misalnya tanah lempung atau tanah aluvium atau tanah di bantaran-bantaran sungai yang jenuh air. Jadi densitas yang rendah atau tanah yang lunak, apalagi jenuh air, sifatnya mengamplifikasi getaran-getaran gempa. Seperti itu. Dan poin ketiga adalah tingkat kerusakan juga sangat dipengaruhi konstruksi bangunan, selain kondisi setempat tadi, kondisi tanahnya. Demikian. Baik, Ibu Dwi Korita, membicarakan soal patahan atau sesar ini sebenarnya memang ada kaitannya dengan siklus tahunankah atau seperti apa Ibu Dwi Korita? Maksudnya kejadian gempa di patahan tersebut. Iya, memang terjadi setiap tahun ada memang pergeseran sehingga memang memicu akhirnya terjadi gempa atau seperti apa, memang ada pergerakan yang terus terjadi begitu ya Ibu Dwi Korita? Jadi bahasa mudahnya, apabila patahan itu bergeser, artinya terjadilah pelepasan energi gempa yang dalam bentuk manifestasinya adalah getaran guncangan. Jadi setiap patahan berdasarkan geometrinya, kedalamannya, itu dapat diperhitungkan kekuatan gempa atau energi yang dilepaskan ketika patahan tersebut bergerak. Nah, untuk kembali bergerak itu membutuhkan energi lagi yang kurang lebih sama. Jadi kalau misal bahasa mudahnya kemarin sudah bergerak gitu ya, kemudian terlepaslah energi sehingga menimbulkan magnitudo 5,6. Nah, untuk dapat bergerak kembali itu membutuhkan energi yang kurang lebih sama. Dan energi itu tidak bisa datang seketika. Baru bergetar, baru lepas tanggal 21, lalu tanggal 1 Desember, lalu lepas lagi sebesar itu. Nah, itu tidak cukup energi yang diperlukan untuk melepaskan tadi. Sehingga diperlukan waktu kurang lebih yang gempa sebelumnya terdekat berapa tahun yang lalu. Katakan sebelumnya kan tahun 2000, berarti sekitar 22 tahun yang lalu. Nah, jadi periode ulang itu yang kami amati itu berdasarkan statistik kapan yang kejadian sebelumnya. Dan kenapa seperti itu? Karena untuk terjadi berikutnya dibutuhkan tenaga, energi yang kurang lebih sama dengan tenaga yang pernah dilepaskan. Dan itu perlu waktu. Dan waktunya ya kurang lebih seperti sama, begitu mudahnya seperti itu. Mohon maaf itu. Baik. Semoga iya, betul, sangat mudah dipahami Ibu Dwi Korita. Baik. Terakhir Ibu Dwi Korita, ini masih terkait dengan siklus tahunan gempa begitu. Adakah potensi gempa bumi lainnya terjadi di wilayah Indonesia yang lain? Kalau kita berbicara potensi di Indonesia ini kan tektonik lempengnya itu dikontrol oleh pergerakan beberapa lempeng-lempeng tektonik yang mengakibatkan tumbukan-tumbukan lempeng. Tumbukan lempeng itu saat ini masih berjalan, sehingga potensi kejadian gempa bumi itu masih ada selama lempeng itu masih terus bergerak, menumbuk, saling bertumbukan atau serempetan begitu ya. Itu yang berada di laut. Yang berada di wilayah darat dikontrol oleh patahan-patahan
aktif. Kurang lebih ada 295 patahan yang sudah tercatat oleh Pusat Studi Gempa Nasional. Nah, setiap patahan itu pun saat ini dalam kondisi diam, itu pun juga dipengaruhi oleh gaya-gaya tektonik, sehingga dalam diam itu terjadi akumulasi energi. Seperti halnya tumbukan saat sebelum terjadi gempa, itu terjadi tumbukan. Misalkan ada benda ditumbuk benda yang lain, sebelum benda itu pecah, itu terjadi deformasi, perubahan bentuk, dan terjadi akumulasi energi. Meskipun belum lepas, tapi ada potensi untuk lepas sewaktu-waktu. Baik yang akibat tumbukan di laut dan juga akibat patahan-patahan yang di darat, meskipun belum lepas sebagai gempa, tapi sewaktu-waktu berpotensi energi yang terakumulasi itu kekuatannya mampu melampaui kekuatan massa batuan yang menahan gerakannya. Jadi terakumulasi itu dalam arti massa batuan yang terkena energi tersebut bertahan melawan gerakan tadi. Jadi akibatnya seperti diam. Namun lambat laun akumulasi energi itu terus bertambah, kemampuan batuan untuk menahan agar tidak terjadi pelepasan energi itu terlampaui, sehingga terjadilah patah lagi ya dan gempa lagi. Jadi potensi itu tentunya masih ada, mengingat patahan-patahan di Indonesia ini jumlahnya ratusan, zona tumbukan lempeng ini segmen-segmennya juga jumlahnya puluhan. Demikian, Mbak. Baik, ini memang harus menjadi catatan penting ya Ibu Dwi Korita, bahwa memang potensi ini selalu ada, terjadi patahan atau terjadi sesar atau terjadi gempa, sehingga memang masyarakat harus waspada begitu dengan adanya potensi-potensi dan bersiap. Ya. Tidak panik, tidak cemas, mengetahui ancamannya, maka bisa menyusun strategi persiapannya membangun bangunan tahan gempa atau menghindari zona-zona yang berbahaya. Itu sudah dipetakan, bisa diketahui patahan itu lewat mana, itu diketahui. Jadi sambil menunggu lepasnya energi berikutnya, kita ini bersiap-siap menata ruang, menghindari tempat-tempat patahan yang berbahaya, atau kalau terpaksa berdekatan harus dibangun dengan konstruksi tahan gempa, dan berupaya untuk menyiapkan berlatih. Mulai anak-anak ya, kasihan banyak korban kan anak-anak. Ini edukasi harus terus diberikan, misalnya melalui sekolah. Tahun 2012-an ya, tahun 2010-2012, saya melihat kurikulum, kebetulan anak saya sekolah SMP saat itu, SD, SMP. Kurikulumnya itu sudah ada pelajarannya tentang itu. Nah, tapi bagaimana menjaga keberlanjutan, sehingga anak-anak SD, anak-anak sekolah bisa waspada dan bisa mengantisipasi, menyelamatkan dirinya apabila ada goyangan gempa, apa yang harus mereka lakukan. Jadi edukasi itu juga sangat penting. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Dwi Korita, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk wawancara sore hari ini. Semoga nantinya ini informasi dapat disampaikan atau diterima dengan baik oleh para penonton Kompas.com. Terima kasih banyak Ibu Dwi Korita. Salam sehat Ibu Dwi Korita. Selamat sore. Salam sehat.